Shalom, apa kabar? Kita kembali lagi berjumpa dalam Kristus Yesus ya. Damai sejahteranya dilimpahkan bagi Anda semuanya. Dan juga salam toleransi buat saudara-saudari yang mungkin video ini lewat di beranda teman-teman yang non-Kristen ya. Atau yang tidak seiman dengan saya. Salam toleransi. Di sini adalah akun kesaksian rohani saya, di mana saya menyaksikan kebaikan-kebaikan Tuhan yang diberikan kepada saya dan keluarga saya setiap harinya. Nah, contohnya yang ingin saya saksikan di kali ini adalah begini. Saya itu tidak memiliki rumah ya, dan seperti yang saya ceritakan bahwa saya seorang single parent yang memiliki 3 orang anak. Di mana satu anak saya ini adalah yang saya adopsi, ya, yang ponakan saya sendiri saya adopsi. Nah, pada tahun lalu itu kontrakan yang saya tempati itu habis, ya, maksudnya sudah habis kontrak ya, dan saya harus pindah. Ketika itu saya nggak memiliki uang sama sekali untuk pindah. Terus saya berdoa sama Tuhan. Tuhan, bagaimana ini tahun lalu ya. Tuhan, bagaimana ini Tuhan kalau kontrakan saya itu habis gitu. Nah, kemudian ada seorang teman saya itu berbaik hati dipakai oleh Tuhan untuk meminjami atau memiutangi saya sejumlah uang ya untuk kontrak baru. Jadi saya pindah ke tempat yang baru, kontrak baru. Pakai uangnya dia dulu gitu. Nah, saya bilang sama dia, tapi saya nggak bisa berjanji berapa lama saya harus membayar kamu. Dan saya nggak bisa berjanji kapan tepatnya saya akan mencicil gitu. Kalau Tuhan berkati saya, maka saya akan cicil. Kalau Tuhan nggak berkati, saya nggak bisa apa-apa gitu. Dan dia baik sekali gitu. Dia bilang, udah pakai aja dulu ya. Kalau Tuhan berkati, kamu bayar. Saya percaya sama kamu, dia bilang gitu. Oke, akhirnya singkat cerita, saya dan anak-anak saya pindah ke tempat baru, uangnya dipiutangin oleh teman saya. Sampai beberapa bulan saya itu tidak bisa mencicil. Saya tidak bisa membayar atau nyicil kontrakan itu. Nah, kemudian saya setiap hari kan berdoa ya, sebagai orang Kristen kita harus memiliki kebiasaan untuk saat teduh dan membaca firman Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Nah, pada waktu itu juga saya memiliki masalah yang begitu berat, lagi-lagi tentang anak saya, dan juga orang tua saya itu membutuhkan beberapa jumlah uang untuk kehidupannya gitu. Nah, saya nggak bisa apa-apa, saya nggak berdaya karena saya bekerja dan saya hanya menerima upah dari pekerjaan saya itu yang kalau dibelikan kebutuhan saya dan anak-anak saya saja sebulan itu tidak cukup. Sehingga sisanya haruslah saya berserah kepada Tuhan untuk memohon kepada Tuhan. Nah, saya pikir bagaimana saya bisa mencicil uang teman saya ini dan juga bagaimana saya bisa memberkati orang tua saya, bagaimana saya bisa memberkati orang lain yang minta tolong kepada saya. Saya benar-benar nggak ngerti bagaimana caranya gitu. Saya hanya bisa berdoa. Dan pada waktu sekitar hari apa ya, saya lupa ya, hari Senin kali ya. Hari Senin pagi saya bener-bener udah kayak, perasaan saya tuh udah kayak mentok jedok ya. Orang Jawa bilang mentok jedok. Itu kayak udah gak bisa lagi dibendung ya. Rasa sumpek saya, rasa lelah dan rasa kekhawatiran itu begitu melanda ya. Dan saya memilih untuk tetap memuji, saya memilih untuk tetap bernyanyi ya. Saya ambil gitar saya dan saya bernyanyi gitu, saya menyanyi gitu. Dan saya berdoa. Dan saya berdoa kepada Tuhan itu tidak bertele-tele. Apa yang saya butuhkan, apa yang saya rasakan di hati itu saya ungkapkan semuanya itu kepada Tuhan. Apa adanya. Seperti seorang anak kepada bapak, seperti seorang istri kepada suami. Saya bilang, Tuhan, aku ini punya utang sama seseorang, di mana utang itu adalah hutang untuk tempat tinggal aku dan anak-anakku di sini. Tuhan, jika aku tidak bisa mencicil utang itu, Engkau yang malu.
karena aku adalah anakmu, karena aku adalah hambamu, dan aku adalah pelayanmu. Aku benar-benar mengandalkan engkau 100% untuk hidupku. Tuhan, aku malu sama temanku jika sampai saat ini aku belum bisa membayar hutang itu. Tolong aku Tuhan, aku anakmu. Jangan bikin aku batu sandungan untuk orang lain. Kemudian Tuhan, nah ketika saya berdoa ya, saya kan nggak hafal chord itu ya gitar ya. Saya selalu lihat chord itu dari handphone. Nah saya nyanyi sambil handphone. Nah pada waktu saya berdoa tentang utang piutang dan sambil menyembah Tuhan, saya bersyukur kepada Tuhan. Itu WA dari mama saya itu keluar. Jadi saya bisa melihat chord itu sambil notifnya WA mama saya itu keluar. Dan mama saya itu mengeluhkan adik saya itu harus membayar ini, membayar itu. Mama saya butuh uang, mama saya nggak bisa kue untuk dimakan. Wah, saya semakin stres, saya semakin sumpek dan saya nangis gitu ya sama Tuhan. Tuhan tolong saya Tuhan, saya nggak punya daya apa-apa, saya nggak punya suatu keberdayaan untuk menolong mama saya. Dan juga pada waktu itu ada beberapa orang yang meminta tolong kepada saya untuk dibantu, ya. Jadi beberapa orang itu minta kepada saya untuk memberikan bantuan kepada mereka. Padahal saya sendiri juga benar-benar gak ada duit. Oke, setelah itu saya tetap memilih untuk memuji, menyembah Tuhan, dan membaca firman Tuhan. Setiap hari itu yang saya lakukan setiap pagi sebelum saya melakukan segala aktivitas saya. Udah setelah itu saya kerja saya. Terus saya naik motor itu bensinnya habis. Terus saya lapar. Nah, saya pergi ke ATM, saya tarik, dan ternyata ATM saya itu tinggal 24.000 ya. Ya udah saya percaya Tuhan bahwa saya hidup bukan karena saldo di ATM saya, tapi saya hidup oleh karena firman Tuhan. Dan keadaan itu harus takluk kepada firman Tuhan. Saya hidup bukan hanya dari roti, tapi saya hidup dari firman Tuhan yang memberikan saya hidup. Dah, saya balik ke kantor, ya. Saya diam saja. Ada seseorang yang WhatsApp saya. Seseorang yang tidak pernah bertemu dengan saya. Orang ini memang pernah membantu saya beberapa waktu, ya, beberapa kali, 2 kali kalau nggak salah. Dan membantu teman saya juga. Nah, waktu itu beliau WhatsApp saya. Dan saya tidak pernah open donasi apapun. Anda semua boleh melihat di TikTok atau di YouTube saya tidak pernah open donasi tentang kehidupan saya. Kalau open donasi tentang kehidupan orang lain atau untuk orang lain pernah. Tetapi untuk kehidupan saya sendiri, saya menyerahkan semua kepada Tuhan. Dan saya tidak pernah kode apapun untuk meminta apapun kepada orang. Ya, kemudian saya tiba-tiba tuh di WhatsApp, di WA. Begini bunyinya. Mbak, selamat pagi. Apakah saya boleh bertanya, apakah uang kontrakannya sudah lunas? Saya bingung gitu. Kenapa orang ini tiba-tiba tanya uang kontrakan ya? Nggak pernah ketemu, juga saya nggak pernah kode-kode dimanapun. Kalau saya itu utang uang kontrakan, saya nggak pernah gitu. Bingung saya. Lah orang ini tahu dari mana gitu. Dan saya bilang, saya jawab, belum Pak. Tapi saya percaya semua ada di dalam kendali Tuhan. Dan beliau cuman menjawab begini, kalau boleh tahu berapa Mbak uang kontrakannya? Dan saya menjawab 10 juta Pak per bulan. Kalau di tempat lain lebih mahal Pak, ada yang 11, 12, 15. Terus beliau cuman ngasih stiker. Apa kalau amin gitu kan, amin puji Tuhan. Stikernya itu doang, ya udah. Beberapa menit gitu saya tergerak untuk cek saldo gitu ya. Saya percaya bahwa mujizat, mungkin ada uang 100.000 kek 200.000 untuk saya makan beli bensin. Tahu nggak, ketika saya cek saldo, ternyata di saldo saya ada uang ya yang tidak saya duga-duga. Saya tidak bisa menyebutkan secara nominal, tetapi uang itu cukup untuk membayar hutang atau mencicil hutang di teman saya. Saya langsung kaget ya, dan saya WA sama orang itu bahwa siapakah Anda? Tadi pagi ini, persis pagi tadi, itu saya berdoa bahwa saya malu kalau saya tidak bisa mencicil utang.
Dan saya benar-benar gak berdaya pengen memberi mama saya uang. Tapi saya gak berdaya. Kiranya Tuhan Yesus yang melimpahkan berkat untuk Bapak dan melipat gandakan semuanya. Karena Bapak telah memberkati hambanya ini. Dan saya hanya bisa berdoa dan berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan dan berdoa kepada Tuhan untuk memberkati Bapak. Sudah, singkat cerita, saya langsung mencicil uang saya itu, utang saya itu kepada teman saya. Dan juga saya berikan sejumlah uang kepada mama saya. Dan kepada orang-orang yang Tuhan taruh di dalam hati saya. Nama-nama yang saya ingin berkati. Nah, yang saya saksikan kali ini adalah betapa luar biasanya Tuhan ketika kita duduk diam di kaki Tuhan dan menceritakan segala keluh kesah kita kepada Tuhan, maka saat kita berserah mengangkat tangan kita kepada Tuhan, Tuhanlah yang turun tangan untuk menolong kita. Jangan pernah putus harapan, Tuhan mendengar setiap detail kebutuhanmu. Bukan hanya kebaikannya saja, tapi kebaikan yang detail. Jadi dia tahu berapa jumlah yang saya perlukan dan dia tahu siapa orang yang akan dipakainya untuk memberkati setiap kita yang membutuhkannya. Jangan pernah kita berprasangka buruk kepada Tuhan. Jika Tuhan belum tolong kita, maka Tuhan ingin mengubahkan karakter kita supaya kita lebih baik di mata Tuhan. Karena bagi Tuhan tiada yang mustahil. Saya percaya juga Tuhan, jika Engkau belum memberikan saya rumah, maka Engkau akan memberikan saya uang untuk saya membayar kontrakan. Dan jika saatnya nanti saya gak bisa lagi diberikan uang kontrakan, maka saya akan diberikan rumah. Saya percaya itu, saya mau terus berprasangka baik pada Tuhan ya. Karena ada sebuah lagu begini. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil dan suci, semua yang manis dan sedap didengar, semua kebajikan yang patut dipuji, kupikirkan semua itu. Terima kasih buat teman-teman yang setia menonton akun kesaksian rohani saya. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di kesaksian-kesaksian berikutnya. Saya yang Rizky Ramadan undur diri. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.